Halo semuanya, balik lagi dengan saya Denny Gunawan, motovlogger ramah lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Seperti biasa, daripada gabut di jalan, lebih baik saya bikin sesuatu yang ya siapa tahu bermanfaat. Dan kali ini, karena saya sering, ya bukan sering sih, ya terkait dengan salah satu dealer Yamaha. Banyak yang nanya nih, konsumen nih yang mau beli motor terutama, Om, pilih motor Matic, motor sport, atau motor bebek buat saya, katanya seperti itu. Jadi karena banyak yang nanyanya, jadi saya nggak mungkin juga jawab satu persatu, dan saya bikinkan kontennya aja berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Bentar. Ini di jalan kereta muncul nih ya. Jadi berkaitan dengan pertanyaan, pilih motor mana sih? Atau apa sih keunggulannya masing-masing motor tersebut gitu. Plus minusnya antara motor Matic, motor sport, motor bebek ya. Kalau saya sih jelas, karena saya sekarang pakai motor ini NMAX. Saya sih jelas pilih motor NMAX ya, motor Matic ya, berarti terserah mereknya sih. Cuman kalau bisa NMAX aja. Kenapa sih saya pilih motor? Kenapa saya sarankan kalian beli motor Matic ya? Satu, biasanya pakai motor itu kan nggak buat jauh-jauh amat biasanya awalnya ya. Kalaupun memang dipakai jauh itu ceritanya lain. Ini untuk dalam kota ya. Untuk dalam kota sih saya pilih Matic. Karena apa? Karena Matic nggak capek, lalu juga apa tuh, Matic itu nggak capek, nggak ngoper, udah jelas ya. Lalu juga bisa buat belanja ya kan, kayak saya ini gantungin seperti ini gitu. Kalau di motor sport, nah ini berarti kan harus ganti, kalau gantung-gantungan ini di setang ya, apalagi sport pairing, waduh itu lebih ribet lagi. Sport pairing sih untuk kalian yang masih berjiwa muda dan masih apa ya, ya istilahnya mengutamakan speed ya biasanya gitu. Jadi dari pilihan motor Matic itu jelas kenapa pilih motor Matic, tujuannya pasti bukan speed tapi dari kenyamanan. Oke. Kalau motor bebek masih mending ya, mungkin bisa jadi pilihan juga motor bebek untuk dalam kota ya. Jadi kalau urutannya untuk dalam kota itu, satu motor Matic, dua motor bebek, ketiga sport naked ya, mungkin keempatnya sport pairing gitu kalau untuk dalam kota aja. Tetapi kalau kita ngomongin masalah performa, mungkin di dalam kota juga kan nggak usah pakai nggak usah istilahnya ngebut-ngebut banget lah. Jadi cc kecil 125 lah untuk orang-orang dewasa, 125 minimal ya. Karena apa? Karena secara tenaga mungkin ya masih ada lah kalau 125 dibanding 110-an gitu ya. Itu menurut saya ya. Jadi pertama mungkin klasifikasinya, cara pilih motor itu dari area atau untuk di mana dipakainya gitu kan. Kalau di dalam kota ya udah pilih Matic aja. Jadi banyak keunggulannya pilih Matic. Lalu juga kalau mau dipakai ke kantor gitu, itu kan kalau dalam kota dipakai ke kantor gitu. Dalam kota luar kota juga. Kalau motor Matic, nah ini dari posisi ini aja kaki ya, jadi terhalangi kalau ada hujan, terutama sekarang musim hujan gitu kan, kayak saya. Aduh mohon maaf nih, kakinya jelek. Kalau motor sport, ketika kita pakai seragam gitu atau motor bebek, itu pasti kalau hujan kotor. Itu kalau hujan aja ya minusnya ya. Kalau hari-hari biasa sih nggak masalah. Jadi nggak ribet lah. Pun kalau kita pakai jas hujan, kalau pakai jas hujan kan ini masih ketutupan lah ya. Itu kalau untuk dalam kota ya. Dalam kota jelas motor Matic lebih rekomendasi jadi pilihan ya. Untuk menengah ya, menengah artinya mungkin antar kabupaten lah. Biasanya antar kabupaten itu kalau di Jawa Barat sekitar 30 kiloan. Mungkin motor bebek, motor sport untuk ketahanan jauhnya ya. Karena apa? Karena mungkin di motor tersebut nggak terlalu riskan ketika jalannya nggak terlalu bagus pun. Nah ini
Baru sekarang ke medannya ya. Untuk jarak menengah dan jauh, motor matic memang lebih riskan memang ya. Secara armnya pun kan langsung mesin ya. Tetapi motor matic zaman sekarang pun ya udah pada kuat lah. Saya juga ini dipakai ke Jogja, kuat, bagus lah. Yang penting kalian harus lebih hati-hati mungkin. Bedanya mungkin kalau motor sport, motor bebek itu mungkin lebih enak. Nah, kalau untuk jarak menengah dan jauh, motor sport lebih recommended. Karena apa? Karena ketahanannya dan tenaganya, mungkin dari larinya pun lebih maksimal lah gitu ya. Kalau motor matic kan cenderung sedikit memaksa lah. Meskipun ada motor matic beberapa pilihan, tapi kan harganya lumayan juga, yang 250 cc ke atas. Kalau yang antar kabupaten sih lebih enaknya 250 cc ya, motor matic itu lebih nyaman lah. Tetapi harganya pasti lebih tinggi gitu. Pilihannya kalau di Yamaha mungkin X-Max ya. Wah, itu enak banget tuh X-Max. Cuman enaknya buat jarak yang agak jauh gitu. 30 kilo ke atas lah. Nah, kalau untuk di bawah 30 kilo ya NMAX lah. NMAX bisa pakai jauh juga bisa sebenarnya. Cuman perawatannya, nah ini bedanya. Sebenarnya rekomendasi untuk jarak menengah dan jauh adalah motor sport, motor bebek sama matic. Tapi kalau kalian mau pakai motor matic, bukan tidak kuat, perawatannya ekstra gitu aja. Nah, bedanya motor matic itu kan untuk trek ya. Nah, sekarang di masalah perawatan. Nah, perawatan motor matic dengan motor bebek atau motor manual ya, bebek atau motor sport. Karena kita dibantu ngopernya pakai CVT, pakai personal matic gitu ya. Jadi perawatannya ya pasti ekstra. Kita sudah istilahnya secara teknologi kan ngopernya udah otomatis gitu ya. Artinya kita harus sedikit lebih perawatannya lebih bisa lebih sering ataupun lebih ekstra gitu kan. Itu hal yang wajar menurut saya kan. Ya itu balik lagi, kalau nggak mau perawatannya katakanlah nggak mau terlalu ekstra gitu ya, silahkan kalian pilih motor manual. Tapi kalau mau ekstra, pilihlah motor matic. Jadi jangan sampai kita mau jorok-jorokan lah, katakanlah seperti itu, tapi pengennya matic ya nggak bisa juga gitu kan. Nah, kalau dilihat, kalau masalah perawatan, perawatannya mahal murah, perawatan menurut saya sih relatif ya. Tergantung, kita bisa lihat gini aja. Ini harga motor, misalkan NMAX 30 juta, perawatannya sekali servis 150.000 misalkan, atau 200, itu hal yang wajar, 2 bulan sekali kalau menurut saya sih. Karena apa? Dari harganya pun motor 30 juta. Artinya, ini sudah diukur. Secara kemampuan beli pun kalian mampu beli motor 30 juta. Kalau cuma rawat 200.000, masa sih nggak bisa gitu kan. Wah, saya sekali servis habis 500. Nah, itu kan sekaligus rusaknya. Kalau bisa bertahap gitu kan. Kalau ada bagian part tertentu yang harus dirawat atau harus diganti, kita ganti sebagian-sebagian gitu loh. Katakanlah budgetin kita 200 sampai 300.000 gitu, 2 bulan sekali. Nanti ganti, misalkan servis ini ganti filter udara aja sama busi kan nggak terlalu mahal. Servis berikutnya ganti seal apanya gitu kan. Jadi dicicil gitu loh. Jangan, kebanyakan kan seperti ini. Servis itu ada beberapa macam ya. Nanti next saya ulas, ada servis perawatan dan servis perbaikan. Servis perawatan biasanya hanya part-part tertentu saja, kayak filter udara kotor ganti. Kalau perbaikan kayak turun mesin, kayak ganti apa itu loh. Itu yang menjadikan mahal. Karena apa? Karena mungkin banyak pengguna motor yang berpikir kalau rusak baru diservis gitu. Padahal enggak, servis perawatan itu ada ya, periodik ya, 2 bulan sekali minimal ya. Jadi gitu. Jadi kalau kita nunggu sampai rusak, CVT-nya benar-benar rusak, habis berapa ya? Itu biasanya kadang-kadang kekeliruannya gitu ya. Ya seperti itu kira-kira pilihan motor matic sport atau motor ini motor bebek. Jadi lihat aja secara fungsional dan perawatannya. Oke? Semoga ini menjawab semua pertanyaan. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe and bye bye.